Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga pagi ini kita semua berada dalam kondisi sehat dan kalian masih tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak ibu, hari ini bersama Bu Imel kita kembali akan membahas tentang materi pembelajaran kita tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1 dan subtema 2. KD 3.2 dan 4.2, muatan IPS. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pagi ini kita akan membahas mulai dari subtema 1, yaitu tentang penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Anak-anak ibu pernah mendengar apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan di dalam masyarakat. Nah, perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kepada kehidupan modern. Nah, anak-anak ibu bisa perhatikan gambar yang ada di samping, bagaimana perubahan dari cara membajak sawah yang tradisional, kemudian berubah menjadi cara membajak sawah yang modern. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat adalah karena adanya penemuan baru di masyarakat. Penemuan baru tersebut membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial budaya di masyarakat. Penemuan baru tersebut memudahkan kehidupan manusia. Nah, mari kita lihat apa-apa saja penemuan-penemuan yang akan kita pelajari pada hari ini yang membawa perubahan pada kehidupan masyarakat. Nah, mari kita lihat tokoh-tokoh penemu yang kita bahas dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu tokoh penemu listrik yang bernama Michael Faraday. Beliau adalah seorang berkebangsaan Inggris yang lahir pada tahun 1791. Dan yang kedua adalah tokoh penemu lampu pijar yaitu Thomas Alva Edison. Beliau adalah seorang ilmuwan dari Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 11 Februari 1847. Nah, mengenai sejarah mereka, silakan anak-anak ibu cari ya baik di buku LKS kalian ataupun di media lainnya. Sangat banyak bisa kalian menemukan tentang sejarah tokoh penemu ini. Nah, sekarang mari kita lanjutkan pengaruh listrik terhadap kehidupan sosial. Sebelum adanya listrik, manusia menggunakan lilin atau lampu teplok untuk penerangan mereka. Nah, kalian bisa bayangkan kalau seandainya di rumah kita sekarang mati lampu. Nah, begitu kondisi yang dirasakan oleh orang-orang sebelum ditemukannya listrik. Sementara saat ini kita ketika lampu mati saja, semua kita pasti mengeluh ya, karena alat-alat yang ada di sekitar kita, di rumah kita, itu semuanya menggunakan listrik. Nah, setelah listrik ditemukan, manusia menggunakan bola lampu untuk menerangi ruangan. Coba anak-anak ibu lihat di gambar di samping, kalau dulu mereka menggunakan lampu teplok. Apa itu lampu teplok? Ya, lampu yang berisi minyak, kemudian ada sumbu, kemudian dihidupkan atau dinyalakan api di atas sumbu tersebut. Nah, kalau yang gambar di bawah ini sudah ditemukannya listrik, bahkan sudah maju ya, anak-anak sudah belajar menggunakan komputer atau laptop. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang pengaruh listrik di bidang pendidikan. Sebelum adanya listrik, siswa hanya dapat belajar pada siang hari. Setelah ditemukannya listrik, siswa dapat belajar
siang hari dan juga malam hari. Jadi seperti sekarang, mau belajar malam, mau belajar siang, kita sudah mendapatkan penerangan dari adanya bola lampu. Dan ini berkat jasa dari penemu listrik. Siapa tadi penemu listrik? Ya, Michael Faraday. Kemudian penemu lampu pijar, Thomas Alva Edison. Pengaruh listrik di bidang transportasi. Dulu sebelum ditemukannya listrik, mungkin kita belum mengenal alat transportasi yang memakai listrik. Nah, tetapi setelah ditemukannya listrik, salah satu transportasi yang menggunakan listrik adalah kereta api listrik. Dan kereta api listrik ini kereta api yang cukup cepat ya. Kemudian ada mobil listrik, nah dan sebagainya. Nah, ini salah satu yang mempengaruhi di bidang transportasi. Tentu saja alat-alat ini lebih mempermudah dan mempercepat dalam perjalanan atau dalam bidang transportasi. Selanjutnya, pengaruh listrik pada ekonomi. Sebelum ditemukannya listrik, segala kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara tradisional, tanpa mengeluarkan biaya untuk membayar listrik. Akan tetapi, pekerjaan sulit dan lambat dalam pengerjaannya. Setelah ditemukannya listrik, biaya kehidupan akan semakin mahal. Kenapa? Karena membayar biaya listrik tentu perlu biaya tambahan. Akan tetapi, pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat terselesaikan. Nah, kita lanjutkan. Penemuan dalam bidang komunikasi yang dapat menghubungkan antar manusia di berbagai wilayah. Contohnya, telepon atau smartphone. Ini memudahkan manusia berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Kalau dulu sebelum ditemukannya alat-alat tersebut, manusia hanya bisa berkomunikasi melalui surat, ya. Nah, berkomunikasi surat itu kita bisa bayangkan kalau seandainya berada di daerah yang berbeda tentu membutuhkan waktu yang cukup lama menyampaikan satu berita kepada orang lain. Tetapi sekarang dimanapun dan kapanpun kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja, ya. Ini keunggulan dari penemuan alat-alat dalam bidang komunikasi. Contohnya telepon dan smartphone. Nah, kita lanjutkan. Penemuan baru di bidang transportasi seperti mobil, sepeda motor, bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Ini membuat masyarakat dapat berpergian kemana saja dan kapan saja dalam waktu yang singkat. Anak-anak ibu bisa membandingkan ya nanti bagaimana ketika sebelum ditemukannya alat-alat transportasi ini dan bagaimana setelah ditemukannya alat-alat transportasi yang Ibu sebutkan tadi. Dan ini tentu saja sifatnya adalah mempermudah kegiatan masyarakat. Nah, kita masuk ke subtema 2, yaitu pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Nah, kita lihat siapa penemu televisi. Penemu televisi adalah John Logie Baird, adalah seorang insinyur yang berasal dari Skotlandia, yang lahir pada 13 Agustus 1888. Beliaulah yang pertama sekali mampu menayangkan gambar bergerak di televisi. Anak-anak ibu bisa lihat ya, ini foto beliau, kira-kira seperti ini nih orangnya. Orang yang berkebangsaan Skotlandia ya, dan lahir jauh sebelum kita ada yaitu 1888. Nah, ayo kita lihat apa-apa saja pengaruh atau perubahan yang terjadi akibat adanya penemuan televisi ini. Nah, yang pertama pengaruh televisi terhadap ekonomi. Yang pertama,
Televisi merupakan salah satu perkembangan teknologi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Sebelum adanya televisi, orang menawarkan barang dagangannya dari mulut ke mulut atau melalui koran atau melalui pamflet, selebihnya secara langsung, ya. Nah, setelah adanya televisi, orang-orang mudah memasarkan barang dagangannya melalui iklan di televisi. Apa kelebihannya? Kelebihannya ketika orang-orang menawarkan produk atau barangnya melalui televisi tentu lebih efisien. Nah, kemudian mungkin lebih banyak orang yang bisa mengetahui. Tetapi kekurangannya adalah interaksi antara penjual dan pembeli itu berkurang. Kalau dulu hanya perdagangan langsung, ya, sering ada perdagangan langsung. Tapi kalau sekarang mungkin anak-anak ibu juga tidak asing lagi ya dengan perdagangan online. Bahkan antara penjual dan pembeli itu tidak bertemu sama sekali. Nah, tapi bisa terjadi transaksi ekonomi. Nah, itulah perkembangan yang luar biasa, perkembangan teknologi yang luar biasa, termasuk ini adalah salah satu pengaruh dari ditemukannya televisi terhadap perkembangan ekonomi. Begitu juga dengan penemuan smartphone ya, sekarang yang memang sedang marak-maraknya dilakukan penjualan secara online. Baik. Kita lanjutkan kembali, yaitu pengaruh penemuan televisi terhadap pendidikan. Nah, sebelum adanya televisi, media pembelajaran hanyalah bersumber dari buku. Walaupun ketika itu membuat anak-anak menjadi gemar membaca, ya ini satu kelebihannya. Tetapi mungkin ada kelemahan, terkadang banyak buku yang sebenarnya harus diperbaharui isinya seiring dengan perkembangan zaman. Artinya tidak sesuai lagi dengan zamannya. Mungkin kalau sudah buku itu, artinya buku pelajaran ini harus selalu direvisi mengikuti perkembangan zaman. Nah, kemudian setelah adanya televisi, pembelajaran anak menjadi tidak monoton di buku saja. Banyak siaran televisi yang menambah wawasan anak. Tetapi kalian harus ingat ya, orang tua harus mengontrol apa-apa saja siaran yang ditonton oleh anaknya. Atau bagi kalian yang sudah kelas 6, kalian juga harus mampu menyeleksi apa yang kalian tonton. Karena banyak tontonan itu yang tidak sesuai dengan usia kalian. Nah, makanya ketika tayangan-tayangan televisi itu kita harus bisa memilih ini yang bisa diambil manfaat, ini yang tidak. Jadi ada kelebihan dan kelemahan ya atas segala sesuatu itu. Selanjutnya yaitu pengaruh terhadap kehidupan sosial. Nah, sebelum adanya televisi, masyarakat belum dapat mengetahui informasi dari berbagai tempat secara cepat, kecuali melalui media cetak, surat kabar, atau secara langsung. Nah, setelah adanya televisi, masyarakat dapat mengetahui berbagai informasi dan kejadian di berbagai penjuru dunia secara cepat. Akan tetapi, yang perlu kita waspadai adalah banyak juga beredar informasi yang tidak benar atau istilahnya hoax yang beredar di televisi. Ya, kembali lagi kita harus bisa memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang salah. Karena segala sesuatu pasti ada kurang dan ada lebihnya. Yang sempurna hanyalah Allah. Nah, ini pengaruh terakhir ya setelah ditemukannya televisi, yaitu pengaruh pada kehidupan budaya. Sebelum adanya televisi, kita mengetahui budaya asing hanya dari media cetak. Tapi setelah adanya televisi, kita dapat mengetahui budaya asing dan bahkan memperkenalkan budaya kita ke dunia internasional melalui televisi. Nah, pesatnya budaya asing yang masuk ke Indonesia membuat kita harus waspada memilih dan memilah budaya yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, itu antara lain pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan dari penemuan-penemuan yang ada di dalam masyarakat. Dan tentu saja dari
pengaruh yang ditimbulkan, tentu saja ada pengaruh yang berakibat positif dan juga ada pengaruh negatif. Nah, untuk itu dari pelajaran ini kita bisa melihat bagaimana perubahan sosial budaya di dalam masyarakat menuju kepada kehidupan yang modern, tetapi kita juga harus tahu bahwa perubahan itu harus mampu kita lihat untuk sebuah kemajuan dan untuk hal-hal yang positif. Jangan sampai kita terpengaruh kepada perubahan-perubahan yang sifatnya negatif. Oke, mungkin materi tema 3, subtema 1 dan subtema 2 sampai di sini. Mudah-mudahan kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Pesan Ibu, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Dan terakhir, Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.